Oke semeton, kenapa saya harus live semeton? Karena begini semeton, terdeteksi di tahun 2024 ini akan banyak bencana, akan banyak masalah yang dialami umat manusia. Kalau terjadi bencana, berarti umat manusia itu rerat nemu bebai, sakit, rerat regad, nah meniung. Nah di sini saya harus ya 1-2 saya bisa bersihkan umat manusia lewat live saya. Kenapa demikian? Karena di sini dibangun 11 tingkatan atmat. Siapa tahu Dewa Semeton sudah nyampe di telapak kakinya alam semesta. Telapak kaki Semeton jadinya bisa dibersihkan. Kenapa demikian? Karena menurut pengalaman saya, waktu hancurnya Lombok, waktu bognya Lombok, gempa sampai setiap hari, selama sebulan itu, saya diutus sama alam semesta leluhur untuk melakukan penetralan ke Lombok. Saya bawa bantuan penyempatannya dari Bali banyak sampai satu carry penuhnya. Nah di sana saya melakukan penyempatan pembersihan terhadap para pemangku yang ada di Batu Bolong, yang ada di Pekelam dan Pecaruan. Nah setelah saya bisa membersihkan energi deteksi vibrasi dari pemedaknya pemangku yang dialami itu, saya bersihkan di sana pemangkunya, baru Lombok itu besok paginya langsung perang beneran. Nah ada salah satu umat lain yang mengatakan berkat doanya katanya bisa netral lagi di Pulau Lombok. Ya itulah pengklaiman. Nah itu yang saya lakukan, bukan gunungnya yang harus ritual, umat manusianya yang ngayah di laut, yang ngayah di gunung itu yang saya bersihkan pemangkunya. Begitu juga Gunung Agung meletus, tas Gunung Agung meletus. Nah saya melakukan, diutus juga oleh leluhur alam semesta untuk melakukan penetralan ke Besakeh. Nah di sana saya melakukan penyumpatan Sabtoloko dari Ekoloko, Duiloko, Triloko, Catuloko, Kepancoloko. Semuanya itu saya lakukan ritual penyumpatannya untuk saya dapatkan mangkunya satu-satu. Mangkunya itu saya bersihkan sampai saya dapat 7 di sana, semua 7 Sabtoloko itu semua saya dapat ritualkan. Jadi pemangku saya dapat bersihkan, bisa reda, bisa tertutup. Nah sekarang ini akan terjadi bencana besar. Sebelum ini kejadian di tahun 2024 ini saya melakukan live. Ya siapa tahu nanti ada yang mau sadar akan dirinya bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya. Leluhur yang di langit itu membutuhkan penyucian tubuhnya. Nah di sana saya melakukan live. Kalau umat manusia ikut berdana punya lewat Dupo Sudamala, wewangunan dan ritual setiap kajang kalian purnama tilam dari Dupo Sudamala itu kita lakukan penetralan penyucian leluhur yang akan terjun ke samudra supaya umat manusia yang banyak selamat. Karena ngawitnya ini, kehancuran ini di tahun 2016, puncaknya di tahun 2024 itu kegelapan seluruh dunia tuh gerhana matahari total nanti akan terjadi, gelap di seluruh dunia nanti. Itu puncaknya bencana ini, akhirnya zaman kedua. Kenapa demikian? Karena Sugura Pokulon leluhur kita Ida Betari Duga sudah terjun ke kawah Candramuka untuk menebus kutukan dosa kelahiran umat manusia. Beliaulah yang mengorbankan diri untuk terjun ke kawah Candramuka, menebus dosa-dosa umat manusia. Nah manusia ditinggalkan catur sanaknya untuk melindungi umat manusia. Sekarang 7 tingkatan ke langit, tangga tingkatan ke langit ada luar besar sekali, tembus ke angkasa. Itu setelah Ida Betari Duga terjun ke kawah Candramuka tahun 2016, tahun 2023 kemarin itulah roboh luar yang besar, naik dari dalam kayangan dulu, jatuh melemat banyak sekali. Berarti tangga, titik, jalan dewa-dewa yang elemen tingkatannya di langit itu tidak bisa turun. Kacau dibuatnya, kacau, bumi kacau di sana-sana kacau karena manusia kotor. Nah sementara kita bisa membersihkan beberapa umat untuk menyelamatkan bumi dan umat manusianya. Disinilah manusia yang harus menyucikan tubuhnya untuk menedunkan dewanya ke samudra. Dewa-dewa yang di langit, 7 tingkatan ke langit itu masuk lewat telapak kakinya. Makanya sering ada orang kesemutan.
bebas, bebuyunan, bahkan lumpuh, sakit bangkeang. Nah itu udah akibat tertutup cakra-cakra manusia. Di sini di telapak kakinya itu meliaran titik-titik cakra di telapak kakinya manusia. Di sanalah cakra-cakra itulah masuk dewa-dewa tingkatan yang di langit itu meliaran jumlahnya masuk ke dalam tubuh manusia, karena di dalam tubuh manusia ini ada banyak cakra, meliaran cakra di sana yang harus dilingihkan, yang akan masuk dewa-dewanya di langit dalam tubuhnya. Itulah manusia membutuhkan penyucian penyempatannya agar bumi dan umat manusianya itu selamat. Nah itu saya lakukan untuk semeton. Kalau saya ditanyakan apa sastranya, apa anunya, itu aja baru saya buka. Siapa yang menanyakan sastra itu ternyata tukang cangkul, ternyata tukang kebun, ternyata bukan sastrawan. Kalau sastrawan pasti dia ngerti. Nah inilah saya kasih tahu, ini adalah sastranya dari kitab Bono Bangsul. Saya meneruskan pembangunan Empu Kuturan pada Kuda Apit Lawang. Pada zaman itu Kuda Apit Lawang, Empu Kuturan membangun 11 tingkatan Atman, tapi keburu hancur karena Empu Kuturan sama istrinya ada masalah perang, jadinya sama Empu Berada. Di sanalah hancurnya Siwoloko. Nah sekarang dibangkitkan lagi untuk menunggalnya turunnya Ong Karangadap menuju ke Anggara Sungsang. Nah itu yang saya sampaikan, itu yang ada dalam kitab Bono Bangsulnya. Nah di sanalah saya menemukan, setelah saya pembangunan saya lakukan 12 pura ini, di sanalah saya menemukan kesadaran, yaitu mengenali diri sendiri, kejati diri untuk mengenali Tuhannya. Karena saya tidak begitu saja percaya, saya harus cari penelitiannya, karena penelitiannya di abad 20 diteliti, satu abad orang meneliti keberadaan Tuhan, yaitu pada abad 21 tahun 2010 baru dipastikan bahwa penemuan Tuhan itu ada di dalam inti atom bumi. Itulah alam semesta, bumi inilah alam semesta. Planet-planet yang di sana itu adalah cahaya. Tuhan itu Big Bang memerciki cahaya pas meliaran jumlahnya berputar di elemen langit. Itulah yang disebut dengan elektron. Di dalam tubuh manusia ada Atman. Atman inilah yang bagi dua, yang setengahnya inilah yang memutari tubuh manusia. Itulah yang runtuh, itulah yang berputar, yang membutuhkan manusia untuk menyucikan tubuh. Dan perputaran elektron parama atma manusia yang ada di langit, yang ada di sekitar tubuh manusia, kalau tubuh manusia tidak sucikan, itulah menyebabkan bencana. Makanya saya melakukan live untuk pembersihan tubuhnya. Hanya dari suara saya, dari prasita yang saya lakukan dari sini, dan pembersihannya dari sini, sedikit tidaknya manusia yang sadar akan merasakan. Karena dia punya rasa, kalau dia sadar pasti dia punya rasa. Dia akan merasakan bahwa ada getaran energi yang datang dari langit untuk masuk dalam tubuh. Itu saya sampaikan pada semeton Kerang Langkong atau tidak Mas Yang Sampura Suksma.